We stand with Israel. I love Israel. I love Israel. The bond between our two countries is unbreakable. The eternal friendship. Relationship is very important. We are you. Apa yang akan terjadi jika besok pagi Amerika Serikat menghentikan seluruh bantuannya kepada Israel? Ini bukan sekadar spekulasi kosong. Ini adalah pertanyaan mendasar tentang eksistensi sebuah negara yang selama puluhan tahun hidup di bawah perlindungan mutlak Washington. Sejak pengakuan kemerdekaannya pada tahun 1948, Israel telah menjadi penerima bantuan militer terbesar dalam sejarah Amerika Serikat, yakni sebesar 3,8 miliar dolar per tahun. Itu pun belum termasuk pengiriman darurat saat konflik meletus. Namun, ketergantungan itu jauh melampaui sekadar angka. Sistem pertahanan andalan Israel seperti Iron Dome tidak bisa berfungsi tanpa suplai komponen dan amunisi dari perusahaan Amerika. Ekonomi pertahanannya pun sangat bergantung pada utang luar negeri dan dana hibah. Bahkan di ranah diplomasi internasional, hanya Israel yang bisa lolos dari sanksi dan isolasi karena puluhan veto Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB. Tanpa semua itu, perisai yang selama ini melindungi Israel akan runtuh dalam waktu singkat. Dan ketika bantuan senjata, perlindungan politik, serta kepercayaan publik mulai hilang secara bersamaan, yang tersisa bukanlah negara yang kuat, melainkan sebuah entitas rapuh yang terlalu lama hidup dari oksigen geopolitik Amerika Serikat. Pertanyaannya bukan lagi bagaimana Israel akan bertahan, melainkan berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum negara itu benar-benar runtuh. Hubungan antara Amerika Serikat dan Israel bukanlah kisah yang lahir secara instan. Ia dibangun melalui serangkaian kepentingan, tekanan politik, dan tragedi global yang saling menguntungkan. Saat David Ben-Gurion memproklamasikan berdirinya negara Israel pada tanggal 14 Mei tahun 1948, Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman menjadi pemimpin dunia pertama yang memberikan pengakuan resmi. Hanya 11 menit setelah deklarasi itu diumumkan. Keputusan Truman menuai kontroversi di dalam negeri, bahkan ditentang oleh sebagian besar staf Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat yang khawatir akan reaksi dari dunia Arab. Namun Truman punya alasan sederhana yang ia tulis dalam memoarnya. Saya tidak mau mendengar sejarah mencatat bahwa saya menolak tanah air bagi korban Holocaust. Itulah titik awal hubungan formal antara Washington dan Tel Aviv. Namun, dalam 2 dekade awal, dukungan Amerika Serikat terhadap Israel masih terbatas. Saat Perang Arab-Israel tahun 1948 dan krisis Suez tahun 1956, justru Perancis dan Inggris yang lebih aktif menyuplai senjata ke Israel. Amerika Serikat kala itu masih berhati-hati menjaga hubungan dengan dunia Arab demi stabilitas minyak dan keamanan regional. Namun, semua berubah drastis setelah Perang 6 Hari pada tahun 1967. Israel melancarkan serangan mendadak terhadap Mesir, Suriah, dan Yordania, menghancurkan kekuatan udara Arab hanya dalam hitungan jam. Dalam 6 hari, Israel merebut dataran tinggi Golan, tepi barat jalur Gaza, dan semenanjung Sinai. Kemenangan gemilang ini mengubah persepsi Washington. Bagi Amerika Serikat, Israel kini bukan hanya negara kecil yang perlu dilindungi, tetapi aset strategis yang mampu menyeimbangkan pengaruh Soviet di Timur Tengah. Tak lama setelah itu, bantuan militer Amerika Serikat mulai mengalir deras. Pada tahun 1973, saat Perang Yom Kippur meletus dan Israel hampir kewalahan menghadapi serangan gabungan Mesir dan Suriah, Amerika Serikat melakukan operasi Nickel Grass, sebuah misi pengiriman senjata udara besar-besaran. Selama 3 minggu, pesawat Charlie 141 dan Charlie 5 Galaxy Amerika Serikat terbang siang dan malam, membawa tank, peluru artileri, senapan, dan suku cadang ke Israel.
Diplomat veteran Dennis Ross dalam bukunya Doomed to Succeed menyebut inilah titik balik di mana dukungan militer Amerika Serikat terhadap Israel menjadi tak tergantikan. Dari sana, ikatan itu berubah menjadi simbiosis yang saling menguntungkan. Israel menjadi semacam laboratorium militer bagi Amerika Serikat, menguji senjata di medan perang sesungguhnya. Dari tank Merkava hingga sistem pertahanan rudal. Di sisi lain, Israel menjelma menjadi sekutu utama Amerika Serikat di kawasan yang penuh konflik, dikelilingi oleh musuh-musuh yang sebagian besar punya hubungan dekat dengan Uni Soviet. Selama Perang Dingin, Israel adalah benteng kapitalisme di Timur Tengah. Pada tahun 1981, Presiden Ronald Reagan menandatangani nota kesepahaman strategis pertama antara Amerika Serikat dan Israel. Tak lama setelah itu, bantuan militer mulai ditetapkan secara permanen dalam Undang-Undang Kongres, dan sejak era tahun 90-an angkanya terus meningkat hingga mencapai rekor 3,8 miliar dolar per tahun. Dalam perjanjian Memorandum of Understanding tahun 2016 yang diteken di era Obama. Namun, di balik angka-angka itu ada sesuatu yang lebih penting, perlindungan politik tanpa syarat. Israel bisa mengebom Beirut, menyerang Gaza, membangun permukiman ilegal di tepi barat, dan Amerika Serikat tetap berdiri di belakangnya. Bahkan seringkali menggunakan veto di PBB untuk membatalkan resolusi yang mengutuk tindakan tersebut. Seperti yang pernah dikatakan oleh mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Alexander Haig, pada tahun 1981. Israel adalah kapal induk Amerika terbesar di dunia yang tidak bisa ditenggelamkan dan bahkan tidak membawa satupun tentara Amerika. Sejak saat itu, hubungan antara Amerika Serikat dan Israel bukan lagi sekadar kemitraan strategis. Ia telah menjadi semacam dogma politik di Washington, di mana kritik terhadap Israel kerap dianggap sebagai pelanggaran konsensus bipartisan. Tak peduli siapa yang menjabat di Gedung Putih, kebijakan dasarnya tetap sama. Israel harus didukung dengan segala biaya. Ketika kita membahas hubungan Amerika Serikat dan Israel, angka 3,8 miliar dolar per tahun bukan sekadar statistik. Ia adalah simbol dari hubungan paling tidak seimbang dalam sejarah bantuan militer modern. Setiap tahun, Amerika Serikat mengucurkan dana bantuan militer senilai hampir 4 miliar dolar kepada Israel. Perlu dicatat, ini bukan pinjaman atau kontrak dagang, melainkan hibah murni. Uang pajak rakyat Amerika Serikat yang dialokasikan langsung untuk menjaga keunggulan militer sebuah negara kecil di Timur Tengah. Dana tersebut disahkan dalam bentuk Memorandum of Understanding antara Amerika Serikat dan Israel. Ditandatangani pada tahun 2016 di era Presiden Barack Obama. Perjanjian ini berlaku selama 10 tahun. Yang berarti hingga tahun 2028 bantuan tersebut akan terus mengalir. Hebatnya, dana ini diberikan tanpa syarat publik, tanpa potongan, dan tanpa pengawasan ketat. Dalam pernyataan resminya, Gedung Putih menyebut bantuan ini sebagai komitmen terhadap keamanan jangka panjang Israel. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, yang terjadi justru menciptakan ketergantungan struktural yang sangat timpang. Israel menggunakan dana tersebut untuk membeli sistem senjata canggih buatan Amerika Serikat. Mulai dari jet tempur Foxtrot 35, helikopter Apache, bom pintar, amunisi artileri, hingga teknologi siber militer tercanggih. Beberapa di antaranya seperti rudal Hellfire dan sistem navigasi satelit, bahkan tidak bisa diproduksi sendiri oleh Israel tanpa akses lisensi dari perusahaan senjata Amerika Serikat seperti Lockheed Martin dan Raytheon. Ironisnya, meskipun Israel mendapat senjata kelas 1 secara gratis, mereka juga diberikan kebebasan untuk mengembangkan industri militernya sendiri. Dampaknya, Israel bisa mengekspor kembali sistem senjata modifikasi ke negara lain, dari drone hingga spyware Pegasus.
Dengan kata lain, Israel menerima hibah, lalu menjual ulang sebagian teknologinya ke pasar internasional, menciptakan keuntungan ganda dari sistem yang dibangun dengan dana Amerika Serikat. Lebih dari itu, setiap kali Israel terlibat konflik militer, terutama di Gaza, jumlah bantuan selalu membengkak. Saat Perang Gaza tahun 2014, Amerika Serikat menyetujui pengiriman tambahan ratusan juta dolar dalam bentuk bantuan darurat. Pada tahun 2021, ketika Israel kembali menyerang Gaza dan dunia mengutuk serangan udara ke wilayah sipil, Kongres Amerika Serikat tetap meloloskan tambahan dana 1 miliar dolar untuk memperkuat Iron Dome. Seorang anggota Kongres, Alexandria Ocasio-Cortez, bahkan menyebut dalam pidatonya, "Kami mendanai pelanggaran hak asasi manusia secara real-time dan berpura-pura bahwa ini adalah upaya menjaga perdamaian." Menurut laporan Congressional Research Service tahun 2023, sejak Perang Dunia Kedua, Israel telah menerima total lebih dari 158 miliar dolar bantuan dari Amerika Serikat. Angka ini adalah jumlah terbesar yang pernah diberikan Amerika kepada negara manapun, bahkan melebihi seluruh bantuan ke Afrika Sub-Sahara selama 50 tahun terakhir. Berbeda dengan negara lain yang harus memenuhi syarat demokratisasi, transparansi, atau reformasi ekonomi, Israel justru diberi kebebasan mutlak dalam menggunakan dana tersebut. Pertanyaannya kini sederhana, negara seperti apa yang dibangun dari bantuan sebesar itu? Dan apa yang akan terjadi jika suatu hari keran bantuan itu ditutup? Apakah sebuah negara yang selama puluhan tahun menggantungkan keunggulan militernya pada kantong Washington benar-benar mampu berdiri di atas kakinya sendiri? Iron Dome sering dipuja sebagai simbol keunggulan pertahanan Israel. Sistem ini digambarkan layaknya perisai digital yang mampu menangkis roket dari Gaza dan Hizbullah dalam hitungan detik, menyelamatkan ribuan nyawa sipil. Tapi di balik pencitraan itu, Iron Dome bukanlah sistem pertahanan yang benar-benar mandiri. Tanpa bantuan Amerika Serikat, sistem ini tidak akan pernah ada. Dan tanpa suplai Amerika, ia tak akan bertahan lama di medan tempur. Iron Dome dikembangkan oleh Rafael Advanced Defense Systems, perusahaan pertahanan Israel. Namun inti teknologinya, terutama sistem radar dan kendali tembak, dibangun bersama perusahaan Amerika, Raytheon. Sejak awal, proyek ini didanai langsung oleh Kongres Amerika Serikat dengan total kontribusi yang kini melampaui 2,6 miliar dolar. Bahkan produksi rudal Tamir yang digunakan untuk mencegat roket dilakukan sebagian besar di fasilitas Raytheon di negara bagian Mississippi. Artinya, setiap kali Israel menembakkan satu rudal dari Iron Dome, biaya yang dikeluarkan mencapai sekitar 50 hingga 100 ribu dolar per tembakan. Aktivitas itu hanya mungkin terjadi jika suplai amunisi dari Amerika terus mengalir lancar. Saat konflik memanas, seperti dalam Perang tahun 2021 atau serangan besar tahun 2023, stok rudal cenderung menipis dalam waktu cepat. Inilah sebabnya Israel selalu meminta refill langsung ke Pentagon setiap kali terjadi eskalasi besar. Lebih dalam lagi, Israel tidak memiliki infrastruktur produksi massal rudal Tamir yang cukup untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang. Laporan Center for Strategic and International Studies menyebutkan bahwa tanpa dukungan logistik militer Amerika Serikat, Iron Dome hanya bisa bertahan efektif selama 7 hingga 10 hari dalam skenario serangan simultan berskala besar. Artinya, jika Amerika menghentikan pengiriman amunisi dan suku cadang, sistem yang selama ini dianggap sebagai perisai utama Israel akan lumpuh. Bukan karena serangan musuh, melainkan karena kelaparan logistik. Masalahnya bukan hanya teknis, tetapi juga politis dan psikologis. Sejak Iron Dome dijadikan wajah pertahanan sipil Israel, masyarakat lokal menggantungkan rasa aman padanya. Alarm serangan udara yang dibarengi dengan tembakan pencegat telah menciptakan psikologi tak tersentuh.
Namun perisai semu ini sepenuhnya bergantung pada keberlanjutan hubungan diplomatik dengan Washington. Sekali saja jalur pengadaan diputus karena tekanan politik, sanksi, atau perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, maka Israel akan menghadapi serangan roket tanpa payung teknologi yang selama ini dibanggakan. Singkatnya, Iron Dome bukanlah simbol kemandirian militer Israel. Ia adalah lambang dari ketergantungan yang dibungkus propaganda teknologi. Dan ketika pertahanan inti sebuah negara bergantung sepenuhnya pada tangan luar, maka kerapuhan sebenarnya bukan terletak pada ancaman musuh, melainkan pada kemungkinan ditinggalkan oleh sekutu utama. Banyak pihak mengira kekuatan Israel hanya terletak pada keunggulan senjatanya. Padahal yang lebih krusial adalah fondasi ekonominya. Dan disinilah ketergantungan terhadap Amerika paling terasa. Bantuan militer senilai 3,8 miliar dolar per tahun memang mencolok, tapi itu hanyalah puncak gunung es. Jaringan keuangan, investasi teknologi, dan kestabilan fiskal Israel secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh dana serta akses pasar yang terhubung langsung dengan Washington. Pertama, sebagian besar anggaran pertahanan Israel bergantung pada bantuan asing. Pengeluaran militernya selalu menempati proporsi tinggi dalam APBN. Dalam laporan tahunan Bank of Israel disebutkan bahwa belanja pertahanan menyerap lebih dari 5% dari total PDB nasional. Angka ini termasuk salah satu yang tertinggi di dunia. Jika dana dari Amerika dihentikan, pemerintah Israel terpaksa menutup celah itu dengan pemotongan anggaran publik atau menaikkan pajak. Keduanya berisiko memicu instabilitas domestik. Kedua, sektor teknologi tinggi yang selama ini menjadi kebanggaan ekonomi Israel, terutama di bidang militer, keamanan cyber, dan intelijen, sangat bergantung pada pasar serta investor Amerika. Banyak startup keamanan digital di Tel Aviv yang mendapat modal dari venture capital Silicon Valley. Sebagian besar pendapatan mereka pun berasal dari kontrak dengan lembaga pertahanan Amerika. Jika hubungan politik memburuk, akses pasar itu bisa langsung tertutup dan menghantam jantung ekonomi digital Israel. Bahkan sektor infrastruktur sipil pun tidak sepenuhnya mandiri. Banyak proyek di wilayah pendudukan seperti permukiman ilegal di tepi barat dibangun dengan sokongan organisasi Yahudi Amerika dan donatur private dari Amerika yang dilindungi secara hukum. Jika arus dana ini dibatasi atau dilarang, ekspansi teritorial Israel akan terganggu. Dan narasi tanah yang dijanjikan yang selama ini dipakai untuk legitimasi politik bisa kehilangan basis finansialnya. Selain itu, nilai mata uang Israel, shekel, sangat dipengaruhi oleh persepsi stabilitas hubungan dengan Amerika. Pada masa-masa krisis politik atau ketegangan dengan Washington, nilai tukar shekel langsung tertekan. Analisis Bloomberg tahun 2023 mencatat bahwa setiap pengumuman kebijakan Amerika terhadap Israel berdampak langsung pada volatilitas pasar finansial Tel Aviv. Bahkan pengaruhnya lebih besar dibanding konflik regional. Terakhir, utang luar negeri Israel meskipun relatif rendah, tetap mengandalkan kepercayaan investor global yang sangat sensitif terhadap perubahan geopolitik. Tanpa payung proteksi Amerika, Israel bisa menghadapi penurunan peringkat kredit, peningkatan bunga pinjaman, dan penghindaran investor institusional. Skema ini bisa mengarah pada krisis fiskal dalam jangka menengah. Semua fakta ini menunjukkan satu hal penting. Israel bukan hanya bergantung secara militer pada Amerika, tetapi juga secara struktural dalam ekonomi. Jika keran bantuan dan perlindungan pasar dari Washington benar-benar ditutup, maka bukan hanya rudal yang berhenti terbang. Seluruh roda ekonomi nasional bisa tersendat dan dalam kasus ekstrim terancam stagnasi atau resesi. Di dunia hukum internasional, Israel memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh negara manapun. Kekebalan yang disubsidi oleh veto Amerika Serikat,
Sejak bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1949, Israel telah menjadi subjek puluhan resolusi kecaman. Mulai dari pelanggaran hak asasi manusia di Gaza, perluasan permukiman ilegal di tepi barat, hingga serangan terhadap infrastruktur sipil di Lebanon dan Palestina. Namun, hampir seluruh sanksi yang seharusnya dijatuhkan oleh Dewan Keamanan PBB berakhir mandek di tangan satu negara, Amerika Serikat. Menurut data dari United Nations Dag Hammarskjöld Library, sejak tahun 1972 hingga tahun 2023, Amerika telah memveto lebih dari 45 resolusi Dewan Keamanan yang mengkritik atau mengecam tindakan Israel. Jumlah ini jauh melampaui veto terhadap negara lain, bahkan dibandingkan dengan rival geopolitik seperti Rusia atau China. Veto-veto ini tidak hanya menghapus potensi sanksi, tetapi juga secara de facto memberi Israel lisensi bertindak. Bahkan saat dunia menyaksikan secara langsung serangan ke sekolah PBB, rumah sakit, atau konvoi bantuan kemanusiaan. Salah satu contoh paling mencolok terjadi pada bulan Desember tahun 2017. Ketika 14 dari 15 anggota Dewan Keamanan menyetujui resolusi yang mengecam keputusan Amerika memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem. Namun resolusi itu gagal karena satu-satunya suara penolak, Amerika Serikat, mengaktifkan hak vetonya. Padahal resolusi tersebut tidak bersifat menghukum, hanya bersifat simbolik. Tanpa perlindungan Amerika, Israel bisa menjadi target sanksi ekonomi internasional seperti yang dijatuhkan pada Iran atau Korea Utara. Pelanggaran yang sama, penggunaan senjata berat terhadap warga sipil, penghancuran rumah-rumah sipil, dan pembangunan di wilayah pendudukan telah membuat negara lain dikenai embargo, larangan bepergian, bahkan pembekuan aset. Tetapi Israel selama ini selalu lolos dari semua itu. Bukan karena tidak melanggar hukum, melainkan karena selalu ada satu kursi tetap di Dewan Keamanan yang akan berkata tidak atas nama Washington. Dalam buku The Israel Lobby and US Foreign Policy, karya John Mearsheimer dan Stephen Walt, dijelaskan bahwa kekebalan diplomatik Israel bukan hanya hasil dari kesepahaman strategis. Ia juga merupakan produk tekanan politik dari dalam negeri Amerika sendiri, terutama lobby AIPAC, American Israel Public Affairs Committee, yang secara aktif menekan Kongres dan Presiden untuk mempertahankan sikap pro-Israel tanpa syarat. Yang lebih mengkhawatirkan adalah dampaknya terhadap sistem hukum internasional. Ketika dunia menyaksikan Israel menggunakan kekuatan militer terhadap warga sipil seperti dalam Perang Gaza tahun 2009, 2014, dan 2021, tidak ada satupun proses hukum yang berujung pada akuntabilitas. Setiap upaya pengadilan internasional untuk menyelidiki kejahatan perang selalu digagalkan oleh tekanan diplomatik Amerika, termasuk ancaman pemotongan dana kepada lembaga-lembaga PBB seperti UNESCO dan UNRWA. Singkatnya, Israel selama ini bukan hanya didukung secara militer dan ekonomi oleh Amerika, tetapi juga dilindungi dari jerat hukum internasional. Dan jika perlindungan itu hilang, Israel akan menghadapi badai kecaman, potensi embargo, bahkan kemungkinan penuntutan pidana terhadap pejabat militer dan politiknya di Mahkamah Pidana Internasional. Sesuatu yang selama ini hanya menimpa negara-negara di Afrika atau Timur Tengah yang tidak punya sekutu kuat di Barat. Di luar aspek militer, ekonomi, dan diplomatik, ada satu fondasi rapuh lain yang jarang disorot, yaitu stabilitas psikologis dan sosial masyarakat Israel. Selama lebih dari 7 dekade, warga Israel hidup dalam narasi bahwa mereka dilindungi oleh dua kekuatan utama, militer nasional yang kuat dan Amerika Serikat sebagai pelindung global. Ketika dua pilar ini digabungkan, terciptalah keyakinan kolektif bahwa eksistensi negara mereka nyaris tak tergoyahkan. Namun keyakinan itu tidak lahir dari realitas objektif. Ia tumbuh dari konstruksi politik dan media yang terus-menerus dikuatkan sejak kecil. Anak-anak Israel tumbuh dalam sistem pendidikan yang menanamkan bahwa Iron Dome akan selalu melindungi mereka, bahwa tentara IDF adalah pasukan terkuat di kawasan.
dan bahwa dunia tidak akan pernah benar-benar berani menyentuh Israel karena ada Amerika di belakang mereka. Pakar politik Israel, Dr. Avner Inbar dari Shalom Hartman Institute menyebut hal ini sebagai mentalitas perlindungan total. Sebuah ilusi psikologis yang membuat masyarakat percaya bahwa perang besar tidak akan pernah benar-benar mengancam inti kehidupan mereka, karena Amerika akan selalu datang menyelamatkan. Tapi apa yang terjadi jika perlindungan itu tiba-tiba hilang? Pertama, rasa aman yang selama ini dijaga oleh teknologi pertahanan dan veto diplomatik akan berubah drastis, bergeser menjadi rasa genting dan kepanikan massal. Ketakutan terhadap serangan roket atau infiltrasi milisi dari Gaza, Lebanon, atau bahkan Iran bisa menciptakan gelombang kepanikan. Trauma kolektif yang selama ini ditekan di bawah narasi kekuatan bisa muncul dalam bentuk eksodus, paranoia sosial, atau bahkan kerusuhan sipil. Kedua, ketegangan internal yang selama ini teredam bisa meledak. Israel bukanlah negara homogen. Di dalamnya ada jurang antara Yahudi Ashkenazi dan Mizrahi, antara warga Arab Israel dan Yahudi Ortodoks, antara kelompok sekuler dan ultra-religius, tanpa musuh eksternal yang jelas dan tanpa payung Amerika yang mempersatukan. Friksi internal ini bisa berubah menjadi konflik politik terbuka, sebuah perpecahan yang mengoyak struktur sosial negara. Selain itu, banyak warga Israel yang sebenarnya masih memiliki kewarganegaraan ganda, terutama di Eropa dan Amerika Utara. Dalam skenario ketidakstabilan ekstrim, gelombang migrasi keluar, baik diam-diam maupun massal, bukanlah hal mustahil. Pada masa-masa puncak konflik sebelumnya, seperti Intifada Kedua atau Perang Lebanon, angka emigrasi sempat melonjak tajam. Jika bantuan Amerika benar-benar berhenti, dampaknya akan jauh lebih destruktif dibanding krisis militer biasa. Bahkan dalam politik nasional, kekosongan kepercayaan terhadap pemerintah bisa memicu kekacauan. Militer yang dipaksa beroperasi dengan anggaran minim, masyarakat yang kehilangan rasa aman, serta tekanan internasional yang terus meningkat. Semua itu akan menciptakan krisis kepercayaan terhadap institusi negara. Pada akhirnya, Israel adalah negara modern yang hidup di bawah tekanan konstan, dan ia hanya bisa bertahan ketika rasa takut warganya diimbangi oleh rasa percaya terhadap perlindungan eksternal. Jika Amerika mundur, keseimbangan itu akan runtuh. Tanpa fondasi psikologis yang kuat, negara sekuat apapun bisa hancur dari dalam, bahkan sebelum musuh sempat menyentuh pagar perbatasan. Bayangkan sebuah pagi ketika Gedung Putih mengumumkan keputusan yang mengguncang dunia. Amerika Serikat secara resmi menghentikan seluruh bentuk bantuan dan kerjasama dengan Israel, baik militer, ekonomi, maupun dukungan politik di panggung internasional. Tidak ada lagi dana 3,8 miliar dolar per tahun. Tidak ada lagi rudal Tamir untuk Iron Dome. Tidak ada lagi veto di Dewan Keamanan PBB. Tidak ada lagi pesawat logistik yang mendarat di Tel Aviv membawa suplai cadangan. Dalam 24 jam pertama, yang langsung terdampak adalah sistem militer Israel. Stok rudal pencegat mulai dihitung ulang. Komando Pertahanan mempercepat rotasi pasukan di perbatasan utara dan selatan. Pusat Intelijen IDF mengaktifkan protokol darurat, kali ini tanpa asumsi adanya bantuan logistik cepat dari Pentagon. Dan pada titik ini, satu fakta tak terbantahkan mulai muncul. Kapasitas bertahan Israel tidak pernah dirancang untuk jangka panjang tanpa Amerika. Hanya dalam sepekan, kelompok milisi di Gaza dan Lebanon mulai menguji batas kemampuan Israel yang baru. Serangan roket yang biasanya diantisipasi dengan presisi tinggi mulai lolos. 2, 3, 5 roket jatuh di area terbuka. Lalu sebuah roket mengenai kawasan sipil di Ashkelon. Pada saat yang sama, Hizbullah mengaktifkan jaringan roket jarak menengahnya dari Lebanon Selatan. Tanpa restok sistem pencegat dari Raytheon, Iron Dome mulai melemah. Efektivitasnya menurun drastis. Pada pekan kedua, reaksi global mulai bergulir.
Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, resolusi kecaman terhadap tindakan Israel di Gaza disahkan dengan suara bulat di Dewan Keamanan PBB tanpa veto dari Amerika. Beberapa negara termasuk di Eropa mulai mempertimbangkan sanksi ekonomi terbatas sebagai bentuk tekanan agar Israel menghentikan blokade dan operasi militernya. Organisasi-organisasi HAM internasional mengajukan berkas investigasi ke Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag. Nama-nama pejabat militer Israel satu persatu mulai muncul dalam laporan penyelidikan resmi. Dalam 1 bulan, kondisi domestik Israel masuk ke titik kritis. Ketegangan politik meningkat. Kelompok sayap kanan menyalahkan pemerintah atas kegagalan mempertahankan aliansi strategis. Sementara kelompok kiri menuduh pemerintah memprovokasi Amerika dengan kebijakan permukiman yang ekstrim. Mata uang shekel melemah tajam. Investor asing menarik dana dari bursa Tel Aviv. Indeks TA35 jatuh 18% hanya dalam 2 pekan. Pasar properti di Yerusalem membeku. Rencana pembangunan di kawasan pendudukan terhenti seketika. Dan pada titik ini ketakutan berubah menjadi kepanikan. Warga mulai mempertanyakan masa depan negara. Media melaporkan lonjakan permohonan paspor kedua, terutama dari warga Israel yang memiliki kewarganegaraan Eropa atau Amerika. Komunitas ultra-ortodoks menolak wajib militer secara massal. Protes pecah di Tel Aviv dan Haifa menuntut kebijakan luar negeri yang lebih netral. Krisis legitimasi mulai merembes ke pusat kekuasaan. Simulasi ini bukan fiksi. Ini adalah skenario realistis jika satu elemen penopang, yakni Amerika Serikat, ditarik dari sistem yang menopang eksistensi Israel. Tanpa dana, tanpa senjata, tanpa perlindungan diplomatik, dan tanpa jaminan politik. Israel bukanlah negara yang tak tergoyahkan. Ia hanyalah struktur yang berdiri di atas fondasi luar. Dan ketika fondasi itu dicabut, bahkan bangunan terkuat pun bisa ambruk. Bukan oleh serangan musuh, melainkan oleh runtuhnya beban dari dalam. Di mata dunia, Israel sering tampil sebagai negara kecil yang luar biasa kuat. Negara yang seolah mampu bertahan meski dikelilingi musuh dan dihujani roket. Namun, ketika lapisan demi lapisan dikupas, tampak satu kebenaran yang selama ini ditutupi. Israel bukanlah negara mandiri dalam arti strategis. Di balik setiap kemenangan militernya ada uang Amerika. Di balik sistem pertahanannya yang canggih ada teknologi Amerika. Dan di balik kekebalannya dari hukum internasional ada veto Amerika. Selama lebih dari 75 tahun, eksistensi Israel bukan hanya dilindungi, melainkan ditopang sepenuhnya oleh satu negara, Amerika Serikat. Dari ruang rapat Dewan Keamanan PBB hingga jalur logistik militer di pangkalan udara, hubungan ini membentuk semacam sistem penopang kehidupan, life support system, yang jika dicabut akan mengguncang fondasi Israel secara menyeluruh. Militer lumpuh, ekonomi terguncang, diplomasi terisolasi, dan masyarakatnya kehilangan kepercayaan. Namun narasi dominan yang disebarkan selalu sebaliknya. Dunia diminta percaya bahwa Israel adalah kekuatan otonom, pusat inovasi militer, dan model demokrasi di Timur Tengah. Faktanya, sedikit yang tahu bahwa setiap rudal yang ditembakkan dari Iron Dome, setiap jet tempur yang lepas landas dari pangkalan IDF, dan setiap kebijakan permukiman yang mengusir penduduk Palestina, semuanya berdiri di atas subsidi, restu, dan impunitas yang diberikan Washington. Inilah fakta yang jarang dibicarakan dalam media arus utama. Bukan karena tidak ada bukti, tetapi karena terlalu banyak pihak yang diuntungkan dari diamnya kebenaran ini. Industri senjata, lobi politik, strategi regional, semua berputar dalam orbit yang menjadikan Israel bukan sekadar sekutu, melainkan instrumen strategis Amerika. Dan kini, pertanyaan terbesar yang tersisa bukan lagi tentang kapan bantuan itu akan dihentikan,
Tetapi lebih mendasar dari itu, jika seluruh kekuatan sebuah negara bergantung pada kehendak satu sekutu, masih pantaskah ia disebut sebagai negara yang berdaulat?